Selamat siang semuanya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Didi Hidayat, mahasiswa Universitas Negeri Medan. Berikut artikel saya yang saya ikut sertakan dalam Seminar Nasional Saga 3 Spirit Merdeka Belajar dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Era Digital yang diselenggarakan oleh Universitas Ahmad Dahlan. Adapun judul dari artikel saya yang saya ikut sertakan yaitu menumbuhkan budaya literasi di era digital dengan memanfaatkan teknologi smartphone. Nah, di slide yang kedua ada abstrak. Zaman yang semakin modern ini penggunaan berbagai macam teknologi begitu luar biasa. Manusia setiap hari dimanapun dan kapanpun mereka tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Kehebatan teknologi telah membantu pekerjaan manusia dengan mudah. Baiklah, di slide kedua ada abstrak. Zaman yang semakin modern ini penggunaan berbagai macam teknologi begitu luar biasa. Manusia setiap hari dimanapun dan kapanpun mereka tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Kehebatan teknologi telah membantu pekerjaan manusia dengan mudah. Salah satunya adalah berkembangnya budaya literasi dalam kehidupan manusia. Untuk itu, pengaruh budaya literasi semakin berkembang di era globalisasi. Manusia adalah sebagai penerus masa yang akan datang. Maka untuk itu setiap dari mereka harus ditanamkan pengetahuan sejak dini kepada dirinya maupun orang lain. Oleh karena itu, penelitian yang singkat ini bertujuan untuk yang pertama, mengetahui bagaimana menumbuhkan budaya literasi warga setempat di era digital. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana warga setempat dalam memanfaatkan budaya literasi digital dengan memanfaatkan teknologi. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di seputaran Kecamatan Pandai Cermen, Kabupaten Aceh Barat. Pengambilan sampelnya diacak terlebih dahulu pada 2 desa yang mudah dijangkau di kecamatan tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, survei, dan pengamatan secara langsung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa satu, budaya literasi masyarakat setempat tumbuh dengan baik di tengah-tengah masyarakat global. Dengan persentase rata-rata 80% dari mereka setiap hari menggunakan teknologi digital atau smartphone. 2. Rata-rata sebagian masyarakat setempat memanfaatkan budaya literasi digital dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di smartphone genggam yang mereka punya. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pada pendahuluan di era memasuki dekade abad ke-21, everything is digital. Digitalisasi ini merambah pada setiap aspek kehidupan sehari-hari hingga menuju pengelolaan sebuah negara. Negara Indonesia sebagai negara berkembang dituntut untuk berpartisipasi dalam dunia digital. Beberapa tahun yang lalu mungkin kita sangat bangga melakukan kegiatan berkomunikasi melalui Short Messenger Service atau SMS dan telepon genggam dengan pulsa regular. Sekarang adanya Android dengan segudang aplikasi dan fitur-fitur yang canggih yang dapat diakses oleh manusia dalam sekejap. Sepanjang adanya connecting internet ke Android, dunia bahkan sudah berada dalam genggaman. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan perkembangan teknologi sangat fundamental. Hal ini berdampak pada perubahan karakter manusia yang menginginkan segala sesuatu terbentuk dengan spontan. Sebagai penikmat digital, khususnya pada era dekade sekarang ini, untuk mengakses berbagai ilmu pengetahuan sangat mudah. Era serba canggih, era serba digital, ini telah menyediakan berbagai kebutuhan manusia sekarang. Segala bentuk teknologi sangat membantu dunia pendidikan, yang mana dunia pendidikan merupakan pondasi utama sebuah negara. Pendidikan berada dalam posisi yang sangat sentral untuk menentukan masa depan bangsa, dan masa depan bangsa ini sangat ditentukan oleh bagaimana minat masyarakatnya terhadap baca tulis. Bahan bacaan apapun bisa didapatkan hanya dengan sebuah aplikasi berbasis Android. Dengan kemudahan tersebut, apakah kita akan melalaikannya begitu saja, ataukah sibuk dengan berita atau percakapan yang tak bermakna, tanpa sedikit pun mengambil manfaat dari kemudahan akses tersebut? Justru dari sini kita bisa memanfaatkan berbagai aplikasi bermanfaat.
Perubahan budaya membaca dan menulis dari metode konvensional ke digital sangat mendorong efisiensi dalam upaya mewujudkan kemajuan bangsa. Maka dari itu, menulis dan membaca adalah suatu kegiatan yang syarat akan manfaat. Banyak sekali yang bisa dilakukan dalam pemanfaatan aplikasi-aplikasi positif yang disajikan dunia internet. Salah satu aplikasi positif dunia internet yang banyak dikenal masyarakat adalah e-library. E-library merupakan kolaborasi terbaru antara perpustakaan dengan teknologi informasi. Banyak sekali yang bisa didapatkan dalam pemanfaatan aplikasi tersebut. Salah satunya dapat meminimalisir dampak negatif dari kemajuan teknologi. Paradoks globalisasi dapat kita jadikan sebagai peluang sekaligus tantangan bagi kita. Dengan semakin majunya teknologi di era digital ini, tingkat penyimpangan semakin meningkat, tindakan kriminalitas pun semakin tinggi, hingga kejahatan dunia maya yang sering kita kenal sebagai cybercrime semakin beranak pinak. Maka dari itu, di era yang serba canggih ini, kemudahan akan akses informasi sangat terjangkau. Kita bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya, khususnya dalam mengembangkan dan menguatkan budaya literasi melalui berbagai media online yang bisa diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Hanya orang-orang berintelektualitas tinggi yang akan mampu memajukan suatu negara. Mari membaca untuk membentuk generasi yang memiliki intelektualitas dan berintegritas. Budaya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang mempunyai arti bahwa segala sesuatu yang ada hubungannya dengan akal dan budi manusia. Secara harfiah, budaya ialah cara hidup yang dimiliki sekelompok masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya. Sulaiman Sumardi dan Selu Sumarjan menerangkan bahwa suatu kebudayaan merupakan buah atau hasil karya cipta dan rasa masyarakat. Suatu kebudayaan memang mempunyai hubungan yang amat erat dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Literasi secara umum, literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam menggunakan teknologi. Istilah literasi digital sendiri pada awalnya dipopulerkan oleh Paul Gister melalui buku karangannya yang berjudul Digital Literasi yang diterbitkan pada tahun 1997. Menurut Paul Gister dalam Maulana, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam banyak format dari berbagai sumber ketika itu disajikan melalui komputer. Sedangkan menurut Diki University Graduate Learning Outcome, dalam Maulana, literasi digital adalah pemanfaatan teknologi untuk menemukan, menggunakan, dan menyebarluaskan informasi dalam dunia digital. Adapun metodologi dalam penelitian ini, yaitu penelitian digunakan oleh penulis, merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih berdasarkan kesesuaian antara data yang teliti dengan karakteristik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena dengan teori tertentu dalam bentuk verbal. Adapun data dalam penelitian ini berupa pola kegiatan literasi masyarakat di seputaran Kecamatan Pandai Cermin. Instrumen yang digunakan adalah pedoman studi dokumen, pedoman wawancara, dan pedoman observasi. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di seputaran Kecamatan Pandai Cermin, Kabupaten Aceh Barat. Pengambilan sampel yang diacak terlebih dahulu pada 2 desa yang mudah dijangkau di kecamatan tersebut. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, survei, dan pengamatan secara langsung pada desa yang dituju. Kemudian hasil dan pembahasan dari penelitian ini, terjadinya perkembangan budaya literasi digital kian pesat dan tidak dapat dihindarkan, namun harus dihadapi, dikelola dengan memanfaatkan teknologi digital secara bijak, cerdas, cermat, dan tepat. Indikator keberhasilan membangun budaya literasi digital merupakan salah satu pencapaian dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, khususnya di Kecamatan Pandai Cermin. Karena itu, membangun budaya literasi digital perlu melibatkan peran aktif semua stakeholder dan masyarakat secara bersama-sama. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama yaitu menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat, kemudian biasakan memberi reward buku, kemudian yang ketiga budayakan membaca di sekolah, keempat kompetensi literasi, kelima adanya komunitas baca, yang keenam yaitu optimalkan fungsi perpustakaan. Nah, kesimpulan dari artikel saya ini yaitu
Zaman digital sekarang ini harusnya dapat lebih mudah dan cepat dalam meningkatkan budaya literasi di setiap tempat. Dengan meningkatkan budaya literasi akan berpengaruh baik terhadap percakapan seluruh masyarakat Indonesia untuk bernalar dan berpikir kritis terhadap kehidupan sehari-hari, khususnya menghadapi tantangan globalisasi. Selain itu, Indonesia juga akan menghadapi defisit sumber daya manusia yang cerdas dan berkualitas jika generasi penerus atau generasi muda dan penggiat literasi harus mampu meningkatkan kapasitas diri secara mandiri dan memperluas diri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, menguatkan budaya literasi pada era digital perlu ditingkatkan dan dipertahankan guna meningkatkan kecakapan dan upaya pemerataan pendidikan dan pemberantasan buta aksara, meningkatkan pemahaman intelektual dan kesiapan untuk menghadapi tantangan globalisasi serta mengubah pola pikir dan bernalar masyarakat dalam menghadapi perkembangan dunia. Sekian hasil presentasi dari artikel saya. Sekian dan terima kasih.